Baik, kita lihat pengantar audit. Nah, ini ada sedikit tulisan ya tentang auditing syariah ya pengantar. Jadi di sini ada bahasa mengenai auditing, itu berasal dari bahasa Latin rupanya, yaitu mendengar. Jadi istilahnya kita posisinya mendengar, itu bahasa Latinnya, tapi bahasa umumnya di ekonomi dia adalah pemeriksaan. Nah, kamu bisa lihat saya sering pakai definisi yang ini nih. Nih. Ya. Jadi yang dari dulu saya memang pakai, dan saya kira di banyak lembaga, saya waktu pelatihan di BPK pun mereka mengacu ke definisi ini, definisi auditing. Jadi auditing itu adalah suatu proses ya, proses pengumpulan dan pengevaluasian. Jadi auditing itu karena memang di adanya akhiran ing gitu ya dalam bahasa Inggris, itu adalah suatu kegiatan ya, kerja. Ya, kerja. Jadi suatu kerja, proses pengumpulan, proses pengumpulan, kita mengumpulkan dan mengevaluasi. Ya, aduh, siapa lagi dia masuk-masuk. Ini kalau kayak gini, kalau di kelas kan nggak gini ya kan. Kalau di kelas kalau kalian masuk kan masuk aja, nggak usah. Nah, ini kalau yang kayak gini, makanya kalau yang kan usahakan kan pakai masuk ini, pakai emailnya ini ya, emailnya format. Jadi dia kalau emailnya format dia nggak minta permisi sama saya gitu. Jadi kalau kalian emailnya format, dia langsung masuk aja karena saya kan pakai email format. Paham? Jadi kalau masuk mengganggu, kalau gini sekarang kalau masuk terlambat dia jadi ganggu kita belajar kan. Jadi kalau dia memang mau terlambat, pakailah email format. Ya, pakailah email format untuk masuk ke Zoom kita ini supaya tidak terganggu kita belajarnya. Baik. Kita kembali ke sini. Jadi audit itu sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur. Jadi mula-mula kan gini, sebenarnya awalnya itu kita dapat informasi. Informasi di sini maksudnya ini informasi nih, ya kan? Informasi ini maksudnya itu adalah laporan. Ya, jadi kita mendapat informasi berupa laporan. Ya, jadi kita mau mengauditnya berarti proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang informasi ini. Kita dapat laporan, kita dapat informasi, kan gitu kan. Lalu kita mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti tentang informasi ini, ya kan. Dan ingat, baik informasi dan evaluasi bukti atau dan bahan bukti itu dapat diukur. Artinya ada ukurannya, ya ada ukurannya dia. Jadi ada ukurannya, apakah dia rupiah, apakah unit, kan gitu ya. Artinya bisa saja dia dalam bentuk rupiah, uang, bisa juga dalam bentuk unit, ataupun dalam bentuk berapa kali kegiatan, kan gitu ya, yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi. Maksudnya bukan sekedar entitas bisnis ya. Ekonomi itu kan bukan berarti hanya bisnis saja. Ya, bisa saja dia yang non laba ataupun dia tidak laba. Tapi intinya entitas yang bergerak ya, bergerak. Ada kegiatannya yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Tuh. Syarat orang orang yang mau melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti terhadap informasi, terhadap laporan tadi, itu adalah orang yang kompeten dan independen. Dan tugasnya kan gitu ya, kita itu ketika sudah kita kumpulkan, lalu kita evaluasi tentang bukti, penyusunan laporan, penyusunan informasi tadi, lalu kita ukur ataupun kita tentukan di sini ya, kita tentukan dan kita laporkan. Kita tentukan apa yang kita tentukan?
Yang kita tentukan itu ini, tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi gini, kita dapat informasi, kita dapat laporan, apakah dia laporan keuangan, apakah dia semua laporan, pokoknya informasi lah, yang tertulis pastinya kan informasi, laporan, intinya laporan. Kita dapat laporan, lalu kita melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti dalam penyusunan laporan ini, kan gitu. Ingat, laporan ini informasinya terukur, ya, terukur artinya ada ukurannya. Kita kumpulkan dan kita evaluasi bahan bukti yang menyusun, ya, yang menyusun laporan ini, dan kita termasuk orang yang kategorinya kompeten dan independen. Lalu selalu tujuan selanjutnya, kerja selanjutnya kita menentukan apa? Informasi ini, nah, informasi tadi ya, bukan bahan buktinya. Kita sudah mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti terhadap kriteria informasi yang ada diberikan kepada kita. Nah, selanjutnya kita menentukan tingkat kesesuaian informasi itu dari susunan, dari data yang dari sumbernya, yang dari susunan yang kita kumpulkan dan kita evaluasi bukti penyusunan laporan itu, kita ukur tingkat kesesuaian informasi itu terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Kita bandingkan. Jadi yang kita bandingkan itu adalah informasinya, laporannya. Ya kan? Sudah kita bandingkan, baru selanjutnya kita laporkan tingkat kesesuaiannya itu. Saya ulangi ya. Jadi pengertian auditing itu, pengertian yang dikatakan auditing itu ya, adalah, makanya di sini kenapa duluan dibikin proses, karena memang auditing itu adalah kerja. Proses pengumpulan dan pengevaluasian. Awalnya sih kita terima informasi dulu. Kita dapat informasi, laporan, lalu kita proses mengumpulkan dan mengevaluasi penyusunan laporan ini. Data yang menyusun laporan ini kita kumpulkan dan kita evaluasi. Yang menjadi dasar pembuatan laporan ini, kan gitu ya. Dan ingat, ini semua terukur. Ini dapat diukur, informasi yang dapat diukur jadinya. Baik mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, kita evaluasi dan kita kumpulkan dan kita evaluasi bahan bukti itu yang menjadi dasar penyusunan laporan ini. Sudah kita kumpulkan, baru laporan ini kita bandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Maksudnya laporan ini sesuai dengan aturan, gitu loh. Kriteria yang telah ditetapkan itu maksudnya aturan, ya, maksudnya aturan. Artinya aturan yang telah ditetapkan tentang laporan atau tentang informasi yang kita dapat itu. Nah, itulah pengertian dari auditing ini. Nah, sederhananya lagi untuk lebih keterapannya, kita dapat laporan keuangan, kita dapat laporan keuangan organisasi, kita dapat laporan keuangan perusahaan, lalu kita evaluasi gimana nyusun laporan ini. Kita kumpulkan dan kita evaluasi bukti-bukti yang menyusun laporan keuangan ini. Sudah kita kumpulkan dan kita evaluasi bukti-bukti, tentu kita cerita bukti transaksi ya. Kita cerita bukti transaksi, kita cerita siklus akuntansi, bagaimana kita evaluasi dia. Bagaimana nyusun laporan, bagaimana kalian menyusun laporan keuangan ini, kan gitu ya. Kita susun, kita kumpulkan dan kita evaluasi informasi laporan keuangan tadi. Lalu kita bandingkan laporan keuangan ini dengan standar akuntansi keuangan. Tingkat kesesuaiannya. Apakah sesuai 100%? Ini standar, ini laporan, ini aturan, ini standar, ini laporan yang dibuat oleh organisasi atau entitas manajemen atau entitas ekonomi, lalu kita bandingkan. Kita lihat tingkat kesesuaiannya, apakah sesuai 100%, apakah semua sesuai atau sebahagian atau gimana. Udah kita tentukan tingkat kesesuaiannya, apakah 100% atau 50% atau berapa persen lah. Bahasanya seperti itu ya. Lalu kita laporkan tingkat kesesuaiannya itu kepada yang membutuhkan laporan audit.
Ya tentu kemarin itu yang membutuhkan laporan audit adalah pihak pemodal ataupun pihak prinsipal, kan gitu. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan pengertiannya? Saya kira kalau pengertian ini harus kita ini kan dulu, harus kita latih dulu sebelum masuk ke apanya selanjutnya. Ada yang jangan sampai kalian tidak paham dengan pengertian auditing ini, kan gitu bahasanya. Tanya orang apa sebenarnya itu? Meriksa. Nah, ya meriksa itu kan bahasa yang sederhana sekali. Ini dia, ya kerjanya itu ini. Nih, ini satu, pengumpulan dan pengevaluasian bukti, ya kan? Lalu yang kedua, nih, nah inilah kerjanya. Nah, mengumpulkan dan mengevaluasi, menentukan dan melaporkan. Kan kata kerja biasanya kan menyangkul, menulis, kan gitu ya. Nah ini pengumpulan dan pengevaluasi, menentukan dan melaporkan, dan itu ujungnya. Ya, itu yang saya sering, yang betul saya pahami dalam definisi auditing. Di mana-mana saya lihat di pelatihan-pelatihan atau di mana-mana pun kelihatannya memang seperti itu. Mereka lebih pas seperti ini. Memang ada juga si Mulyadi, Kanaka ini bisa buat seperti ya mirip-mirip kan, nggak terlalu nggak terlalu berbeda ya. Karena di sini ada tambahan proses sistematis katanya. Oke lah, proses sistematis di sini. Proses pengumpulan dan pengevaluasiannya ini kan memang harus sistematis, kan gitu. Pelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi ya lebih kurang mirip lah. Dan ini ya kan ini menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ini dia kondisinya. Ya inilah yang dikatakan auditing itu. Jadi suatu kerja ya, suatu kerja kita mengumpulkan bukti atas laporan yang kita terima, yang kita periksa, lalu kita tentukan tingkat kesesuaiannya terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Saya peraturan tentang laporan ini, Kalau laporan keuangan, laporan yang kita periksa adalah standar akuntansi keuangan lah yang menjadi kriteria yang telah ditetapkan. Maksudnya aturan. Kalau misalnya laporan SPT misalnya, ya kan, SPT pajaknya orang gitu misalnya, auditor pajak nih contohnya, dia dapat SPT pajak dari wajib pajak, maka dia melaporkan memeriksa apa kriteria yang ditetapkan, ya peraturan perpajakan tentang SPT-OP orang pribadi misalnya atau badan misalnya. Jadi ada aturan perpajakan KUP, Ketentuan Umum Perpajakan Indonesia itu dibandingkan ya, yang namanya laporan SPT itu seperti ini katanya kan. Dibandingkan dengan laporan yang dibuat oleh si wajib pajak. Kita yang meriksa, lalu kita ukur tingkat kesesuaiannya baru kita laporkan. Nah, seperti itu auditor pajak itu seperti itu. Kalau misalnya auditor internal lalu ada laporan, misalnya laporan kegiatan dalam organisasi, misalnya remaja masjid atau apa, atau BKM masjid, ada laporan kegiatan misalnya Isra Mi'raj misalnya, ini kan lagi rame-rame nih Isra Mi'raj, kan gitu ya. Ada laporan keuangan Isra Mi'raj dan misalnya. Tolong periksa dulu contohnya Rika, Cita atau siapalah kalian di sini ya kan. Tolong periksa dulu laporan pertanggungjawaban panitia Isra Mi'raj ini dulu, gitu kan. Kamu sudah kebayang, kamu dapat laporan kegiatan Isra Mi'raj misalnya kan, lalu kamu kumpulkan bukti-bukti yang menyusun laporan ini, kan gitu. Kamu kumpulkan bukti-bukti yang menyusun laporan ini. Mana dia bukti-buktinya? Kumpulkan dan kita evaluasi. Ada kegiatan evaluasi ya. Nanti bagaimana mengevaluasinya nanti kita pelajari. Tadi itu yang kita pelajari. Kita evaluasi. Kan gitu, sudah kita evaluasi, lalu kita ukur tingkat kesesuaiannya dengan aturan. Aturannya apa? Peraturan itu peraturan yang ditetapkan oleh BKM awalnya waktu di perencanaan. Contohnya di perencanaan
tahun misalnya awal tahun kemarin di perencanaan istilahnya di buku perencanaan BKM lah akan diadakan Isra Mi'raj bulan Maret 2001 gitu kan. Memang kadang-kadang perencanaan itu tidak disebutkan tanggalnya, tapi ya paling dekat lah karena kan Isra Mi'raj tanggal 11 Maret, maka BKM Masjid meminta ataupun menetapkan pelaksanaannya di bulan Maret juga. Jadi di perencanaannya BKM itu ditulislah di situ dilaksanakan Isra Mi'raj bulan Maret 2021 dengan anggaran dana 10 juta kan gitu kan, dengan anggaran dana 10 juta terus ustadznya dari Jakarta misalnya. Lalu apalagi ada kriteria-kriteria yang ditetapkan di perencanaan itu. Biayanya tadi 10 juta kan, biaya 10 juta atau yang hadir 1.000 orang misalnya. Adalah kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh perencanaan yang dibuat BKM di awal tahun. Di awal tahun ya. Nah, begitu kita kan meriksanya kan sekarang nih. Udah ada pelaksanaan, ya kan? Ada pelaksanaan panitia. Lalu panitia suruh buat laporan pertanggungjawaban. Lalu kita disuruh meriksa si Rika tadi atau si Jita atau si si Ilham misalnya kan disuruh periksa. Sini kita periksa, oke. Apa yang kamu lakukan? Ya tentu dapatkan dulu laporan kegiatannya. Udah dapat laporan kegiatan, baru kamu kumpulkan bukti-buktinya. Kamu kumpulkan bukti-buktinya, lalu kita evaluasi. Lalu kita tentukan tingkat kesesuaian laporan tadi dengan perencanaan yang dibuat oleh BKM tadi awal. Itu kita bandingkan. Oh, rupanya ini contoh nih. Di awal BKM menetapkan biaya pelaksanaan 10 juta. Begitu dihitung rule-nya soalnya 11 juta. Ini tingkat kesesuaiannya melebihi, ya kan, tidak sesuai dengan perencanaan misalnya. Kan gitu kan. Di perencanaan ustadznya misalnya dari Jakarta, tengok ustadznya rupanya dari misalnya dari Siantar misalnya, nggak ngerti lah pokoknya, itulah intinya berbeda dengan perencanaan. Jadi kita mengukur tingkat kesesuaian dari kriteria yang dibuat dari BKM. Misalnya ada 5 kriteria misalnya tadi yang diikuti, yang dipenuhi cuma 2, berarti tingkat kesesuaiannya cuman yang 2 poin itu saja. Nah itu kita laporkan, tapi yang kita laporkan itu tingkat kesesuaiannya itu ya. Yang kita laporkan itu tingkat kesesuaian antara laporan kegiatan tadi dengan perencanaan yang dibuat oleh BKM. Tingkat kesesuaian, ingat, tingkat kesesuaian itu ceritanya persentase ataupun istilahnya seberapa banyak miripnya, seberapa banyak samanya. Tadi kan saya bilang tadi kan kalau di BKM ada 5 poin perencanaannya, ada 5 poin kriteria yang mereka buat. Pertama biaya 10 juta, kedua ustadznya dari Jakarta, ketiga audiensnya 1.000 orang, keempat akan gitu-gitu ya. Nah, dari laporan kegiatan itu sesuai nggak dengan yang di sana? Seberapa sesuai? Udah dapat kita seberapa sesuainya, nanti kita pelajari bagaimana mengukur ke tingkat kesesuaian itu. Baru kita laporkan kepada BKM-nya. Seperti itu contohnya. Sampai di situ kira-kira. Ya, lanjut. Oh, berarti Pak dengan kata lain di perusahaan pun atau dimanapun seperti itu ya Pak? Ya. Sistemnya. Laporan pertanggungjawabannya disesuaikan ibaratnya sama proposal ataupun perencanaannya gitu ya Pak? Betul. Jadi tugas kita sebagai auditor itu memang menilai ataupun menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian seperti definisi ini tadi. Kita ke definisi ini tadi ya. Jadi menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang telah ditetapkan itu semakin umum masalahnya, semakin bahasanya semakin masalahnya itu semakin bahasanya ya, semakin umum kah? Itu aturan yang mengaturnya semakin tinggi. Contoh laporan keuangan misalnya tadi kan, yang ngaturnya siapa? Standar akuntansi keuangan kan gitu ya.
Ikatan Akuntan. Yang perpajakan tadi siapa? Pemerintah yang mengeluarkan. Jadi intinya pemerintah yang mengeluarkan peraturan-peraturan, ya, peraturan-peraturan. Jadi kalaupun nanti dia melanggar, tetap ada laporan yang di atasnya, apa namanya, aturan yang di atasnya ya, yang tetap mengikat. Jadi kita di sini kan sebagai warga negara, aturan pemerintahan mengikat kita. Contoh nih, yang tadi misalnya kan BKM tadi misalnya, kriteria yang ditetapkan oleh BKM itu menyalahi undang-undang atau menjadi peraturan pemerintah atau menyalahi, ya contoh nih misalnya yang ekstrimnya lah misalnya kan, akan diadakan tari-tarian ataupun band di masjid misalnya kan, itu kriterianya. Ini contoh nih, ini sekedar contoh. Jadi di perencanaan BKM itu akan diadakan Isra Mi'raj di bulan Maret 2021. Pertama, biaya 10 juta. Ketiga, ustadznya dari Jakarta. Keempat, kita akan adakan keyboard karo di sana. Nah, itu kan sudah tidak ada aturan di atasnya lagi. Tapi walaupun misalnya istilahnya nggak dilaksanakan, tapi ini ada masalah dengan aturannya. Ada aturan di atasnya lagi, gitu. Ya, kan kalau kita nih aturan agama pastinya. Kalau syariat, nah kembali ke syariat juga, apa rupanya kriteria yang telah ditetapkan itu. Nah, syariat itu melingkupi semua kriteria yang telah ditetapkan itu. Jadi bisa saja macam itu tadi. Seluruh toto dilaksanakan sama panitia Isra Mi'rajnya ya kan. Ada band pula di dalam masjid. Misalnya nih contoh, kan gitu kan, ada band di dalam masjid. Nah, walaupun sesuai dengan kriteria telah ditetapkan oleh BKM masjid, itu menyalahi aturan yang lebih tinggi lagi, yaitu syariat. Ya, itu syariat. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang istilahnya kita harus lebih teliti ya, lebih teliti. Ya, dan memang di sini pula tantangannya audit syariat ini, audit kita harus memahami yang namanya syariat agama, supaya jangan sampai kita bisa jadi bahan gitu. Jadi walaupun ya kembali ke tadi, walaupun yang namanya hukum manusia ya nggak akan ada sempurna juga, ya pasti yang sempurna adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang seperti itu. Kenapa hidup suaramu, Laila? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Laila. Enggak, Pak. Tadi kepencet. Oh, kepencet. Oke. Ada kira-kira untuk definisi audit ini? Jadi ini sangat mengasyikkan ya. Artinya nah disinilah proses pengumpulan ini. Disinilah yang kita dituntut untuk serius dalam arti kata. Kalau buktinya di hutan, Pak, kita datangi, Pak. Iya, kita datangi. Saya ke hutan juga tengok bukti. Kenapa? Informasi yang didapat, kan gitu ya. Informasi yang didapat dari misalnya nih contoh saya di kantor Medannya ada proyek di hutan gitu kan, perusahaan kami dulu ada yang saya periksa izin pengolahan hutan. Dia istilahnya illegal loggingnya itu, tapi istilahnya dia kan ada izin lah untuk mengelola hutan. Nah, laporan dari manajemen di lapangan, kasihlah laporan, dapatlah saya laporan penggunaan dana bulan ini kan gitu kan. Nampaklah di situ spare part mobil kan, spare part truk itu ya, dia truk yang nggak bisa truk besar kali kalau di sana. Kalau truk besar kali pun nggak cukup jalannya di hutan-hutan itu rupanya. Dia yang kecil-kecil aja, yang model-model Dina itu, Charger itu kecil-kecil. Tengok laporan spare part truk sampai misalnya 80 juta. Yuh, si bos langsung terkejut, kan bosnya langsung terkejut. Panggilnya lah saya. Ismi, ya. Ini ada laporan. Nah, laporan itu masuk ke sini ya, masuk ke informasi. Ini ada laporan. Biaya spare part orang itu habis 80 juta, katanya kan. Oke. Tolong kau periksa dulu ini, katanya. Baik Pak, saya bilang kan, tolong diaudit dulu ini. Baik Pak. Nah, lalu saya mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang menyusun laporan ini. Apakah kumpulkan hanya bon-bon saja? Tidak. Nah, itu karena ada cerita evaluasi, kita mau tahu
ini kenapa keluar biayanya? Maka kita datanglah ke lapangan. Saya kemarin itu ke hutan di daerah Singkil, yang tembus ke Sibolga. Ya, itu hutan betul-betul hutan kan gitu ya. Makanya terakhir hutannya pun udah gundul jadinya gara-gara ditebang orang itu. Pokoknya saya sebenarnya sih saya tidak begitu pencinta lingkungan, tapi begitu nengok hutan itu gundul, sedih juga kita. Ya, hutannya gundul artinya begitu sepanjang mata memandang itu udah nggak ada lagi pohonnya. Yang banyak itu hutannya itu yang di depan-depan aja, dekat-dekat jalan. Karena saya sudah masuk ke dalam, ya udah melewati sungai-sungai, udah pokoknya tanah jalannya yang nggak ada aspalnya ya. Ya kita naik mobil jeep itu, naik mobil jeep yang gedang 2 sampai ke dalam, lalu ditengok lah. Saya cuma kan mau evaluasi nih, kenapa kok bisa banyak kali rusak ini? Oh, mari Pak, diajaknya sama yang buat laporan tadi. Saya tunjukkan Bapak di mana truk-truk kita itu kerja katanya kan. Ya, itu memang bagian dari evaluasi ya kan. Sana lah kita. Ya hutan lah. Tengok di hutan, tengoklah jalannya macam. Ya isi ibaratnya gini, truk itu menjalani kalau menjalani tangga. Batu-batu gitu, tangga. Dia jalan di tangga, bukan jalan di jalan di rata, jalan tanah. Jalannya jalan model di tangga gitu dia. Ya hancur lah. Kan dari situ baru kita buat kan gitu kan. Nah, dari situ udah kita kumpulkan data, lalu kita evaluasi, baru kita tentukan dan kita laporkan tingkat kesesuaiannya. Jadi di sini ketika tingkat kesesuaian itu maksudnya ya, walaupun di anggaran sekian lalu selisih, bukan berarti salah ya, bukan berarti saya di anggaran biaya spare part 30 juta, kenyataannya 80 juta, lebih kebesaran 50 juta. Kalau yang 50 juta ini bisa dijelaskan dalam proses penentuan ini dan tingkat kesesuaian itu, maka itu ya tidak ada menjadi suatu masalah ya, itu tidak suatu jadi masalah. Ya, makanya sebenarnya manajemen kemarin yang saya bilang itu kan yang ketika role of auditing kemarin, kalau kalian ingat, pihak manajemen dengan pihak pemilik modal, ketika laporan itu kan gitu ya, laporan itu tidak sesuai dengan kriteria atau dengan aturan, kalau bisa dijelaskan, kalau ada masalah percaya di sini sebenarnya nggak muncul masalah trust tadi, masalah kepercayaan. Kalau sudah tidak dipercaya, ya nggak bisa. Tapi kalau sudah dipercaya, ya kamu dengan bantuan auditor, maka laporan itu bisa diterima. Di situ ceritanya, ya. Disitulah ceritanya pengertian auditing itu, ya. Jadi kenapa audit itu bisa ke lapangan atau kemana, ya kan? Itu karena ada proses mengumpulkan dan mengevaluasi di sini. Jadi tidak sekedar hanya mengumpulkan saja, tapi kita harus mengevaluasi gitu kondisi. Makanya kita harus nanti kita akan belajar ya standar auditing. Jadi ada 10 standar auditing, ada standar umum, ada standar pekerjaan lapangan, dan ada standar pelaporan. Nah, di standar pekerjaan lapangan itu baru kelihatan bahwa kita harus ke lapangan. Ya, harus ke lapangan. Makanya kalau sudah ngaudit, di sini pula agak-agak gimana kalau cewek itu ya, kalau perempuan itu yang agak susah ya kan. Saya sih pengalaman sih, kalau satu tim sama perempuan ngaudit misalnya ya, ke hutan lah misalnya, atau ke lapangan, ke sawit-sawit, ke pabrik sawit yang di ujung-ujung dunia sana, ya memang kan istilahnya kita nggak lama-lama di sana, 1-2 hari aja paling, nggak lama-lama. Yang penting sudah dapat evaluasinya, bahan buktinya, ya udah. Cuman itu tadi, kalau kita laki-laki misalnya kan berangkat untuk 3 atau 4 hari, itu kan satu tas saja ya. Cuman kalau perempuan ya kan udah 3-4 hari, itu udah satu koper ditambah tas lah, tenteng lagi, dan yang lain sebagainya lah pokoknya. Payah jadinya ceritanya kan gitu ya. Itu pengalaman saja, artinya agak berat, ditambah lagi memang izin, kadang izin muhrimnya, izin apanya kadang kan memang berbahaya. Dan kita tidak hanya ke kota saja, itu yang saya sampaikan, kita
harus ke lapangan, ke hutan bisa ya, ke kota pun bisa. Ya itu kondisinya. Oke, kira-kira. Bentar. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Izin Pak. Sebentar. Ya, silakan. Coba tadi. Izin Pak. Iya. Nah, di sini tadi kan ada mengumpulkan dan mengevaluasi. Nah, Ya, yang saya tanyakan ini mengevaluasi dalam artian apa gitu, Pak? itu tadi artinya yang baru saya sampaikan dalam contoh tadi ya. Evaluasi itu apakah dia nyata adanya, betul kan gitu ya. Misalnya contoh yang sederhana misalnya kalau nggak ke lapangan lah misalnya, kalau nggak ke lapangan ada bond misalnya kan, ada bond, ada biaya, contoh biaya besi misalnya, biaya beli besi 100 batang, 100 batang, satu batangnya 3.000 misalnya kan, 100 batang 3.000 berarti kan 300.000 kan gitu ya, 300.000. Nah, salah satu cara mengevaluasi itu adalah nah, kalau kamu tahu ini makanya berdasarkan pengalaman juga ya, 100 batang sebatang 3.000 berarti kan di bondnya 300.000. Saya pernah menemukan 100 batang, satu batang 3.000, di jumlahnya jadi 600.000 atau 3 juta. Nah, itu ada kita temukan seperti itu ilhamnya. Jadi itu salah satu contoh mengevaluasi bahwa apakah kita mempercayai bukti-bukti itu semua, perhitungannya benar atau tidak, kan begitu ya. Nah, itu harus kita evaluasi satu. Atau itu tadi yang seperti yang kayak kenapa saya ke lapangan, karena di situ disebutkan biaya spare partnya meledak lebih besar 50 juta daripada anggaran. Apa yang dikerjakannya kok bisa segini? Makanya kita itulah tahap evaluasi tadi. Nggak sekedar menerima bukti tok, kwitansi, bond. Kalian kan tahu bukti transaksi itu apa. Bond, kwitansi, faktur, kontrak, kan gitu ya. Nah, kan nggak sebatas itu yang kita pegang. Karena kita ada kegiatan mengevaluasi. Lalu kita kontennya ini kita periksa. Itu maksud mengevaluasi itu, Ilham. Jadi kita betul-betul nanti ada tahapnya ya. Pemeriksa ada betul-betul tahapnya. Ada tekniknya. Teknik mengevaluasi itu ada. Nanti masuk dia ke teknik audit. Ya, ada yang masuk ke teknik. Ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, ada lagi kira-kira? Di sini pun ada di tulisan ini mengenai secara singkat ya tentang audit tentang perspektif Islam ya. Ya dasarnya sama seperti akuntansi, yaitu Al-Baqarah 282. Ya, Al-Baqarah 282. Jadi di sini artinya kita istilahnya, lalu ada juga yang ini surat yang Syu'ara ya, Syu'ara ayat 81. Sempurnakan takaran ini, sempurnakan takaran dan jangan kamu merugikan orang lain, ini sebagai dasar ya, sebagai dasar pemeriksaan. Ya, sebagai dasar pemeriksaan artinya kalau memang tadi kalau memang bondnya 10.000 ya 10.000 lah. Kalau memang bondnya 100 juta ya 100 juta memang yang dibeli. Itu bahasanya ya. Jadi kita mau yang realnya aja. Jadi sebenarnya kalau audit syariah itu ya memang audit harus sesuai syariah. Hanya saja masalah syariah di sini yang paling umum ya. Yang paling umum ketika kriteria yang telah ditetapkan tadi. Jadi ada yang dikategorikan audit syariah itu ketika kriteria yang telah ditetapkan itu diliputi atau tidak lari dari syariat. Jangankan yang kalau dilaksanakan sesuai dengan kriteria mah itu luar biasa sebenarnya. Itu umum. Kalau audit syariah beda.
Kriteria yang telah ditetapkan dengan perencanaan, dan juga ada lagi, dan juganya itu ada yang meliputinya, yaitu syariat. Ya kan? Kalau kamu lihat nanti di perusahaan narkoba lah misalnya kan, perusahaan yang memang mengelola hal-hal yang haram misalnya, kamu jadi auditor di sana, di perencanaannya sudah jelas memproduksi narkoba sekian ribu unit, kan gitu kan, lalu kamu audit sesuai yang dilaksanakan dengan yang di perencanaan sesuai, tapi apakah itu site audit syariah? Ya enggak, kan gitu ya. Nah, di syariah nggak ke situ, dia lebih luas lagi, lebih bagus lah intinya, sama dengan akuntansi syariah, sama dengan yang berbuat ya makanya kan kita kembali ke gini loh, orang banyak sibuk dengan apa, Pancasilais seperti itu ya, Pancasilais, tapi sebenarnya yang kayak mana Pancasilais itu? Apakah orang Islam tidak Pancasilais? Nilai-nilai Pancasilais itu dalam Islam itu yang seujung kukunya dari ajaran Islam. Artinya apa? Dia sudah melingkup ke dalam ajaran Islam. Ya, jadi banyak orang sangka Islam itu anti Pancasila. Lucu sebenarnya. Ya, Pancasila itu kalau dia, makanya di mindset kita, kalau dia berdasarkan kepada hal-hal yang baik, kebaikan dan keadilan, itu pastinya nilai Islami itu. Itu sudah kita pahami itu. Ya, tapi orang sendiri ya nggak ragu dengan apa namanya, dengan hukum Islamnya, ya kan, dengan ragu dia dengan hukum Islamnya. Kalau misalnya hukum potong tangan katanya kan, nah, seperti itu orang masa wah ngeri kali hukum Islam ini. Ya, yang kau nggak balikkan ke belakang, kenapa kamu mencuri, kan begitu bahasanya. Kenapa mencuri? Kan seharusnya tidak mencuri, bukan hukumannya yang diceritakan. Sebab dia mencurinya yang harus kita bahas. Kan gitu ya. Sama seperti kalian misalnya. Ketika kamu nilai kamu jelek lah misalnya, nilai kamu tidak bagus misalnya. Ya kan, kalau nilai kamu tidak bagus, ya yang dibahas apa? Gimana merubah nilainya? Itu enggak cocok namanya. Ya. Kenapa nilai segini? Karena sudah ada kriteria. Nah, seharusnya kan sebelumnya kejadian itu, yaitu kamu belajar juga gitu, belajarlah kan gitu ya, supaya jangan ketika sudah kejadian lalu dipermasalahkan gitu, itu enggak seperti itu. Kita harusnya ke belakang, sebelum jadi masalah harus kita persiapkan. Sebelum masuk neraka, ya janganlah patentengan. Nanti begitu masuk neraka, ya sibuk menjadi seni. Kan memang ada pertanyaan-pertanyaan orang neraka itu. Di Quran kan ada disampaikan. Ya kenapa? Tapi ya sebenarnya di Quran enggak. Orang-orang kafir itu dan orang-orang yang fasik itu tidak bertanya lagi. Karena mereka sudah tahu kenapa mereka masuk neraka. Mereka sudah tahu. Yang mereka persoalkan hanya meminta belas kasihan saja. Udah kejadian. Jadi sebenarnya pun terus terang aja, kalian pun sebenarnya sudah tahunya. Bagi yang sudah selama ini misalnya, bagi yang dari proses belajar mengajarin lah, proses belajar ini kamu malas misalnya. Ketika kamu masuk malas, lalu kamu berharap nilai tinggi, kan aneh. Kan gitu ya, kan aneh itu. Lalu kamu terus dikasih tinggi juga, itu namanya rezeki. Kan gitu kan, itu udah lain cerita. Tapi kalau misalnya kamu nggak malas lalu kamu berharap nilai A, itu kan aneh. Lalu kamu rajin lalu berharap nilai A, itu wajar. Nggak dapat nilai A, itu bagian dari ujian. Ya, itu bagian dari ujian ya, nak. Jadi jangan kamu kira kamu belajar pasti dapat A. Oh, itu enggak. Ya, itu enggak. Itu urusan hasil, bukan sebenarnya kalau kamu pahami. Urusan hasil adalah urusan Allah, bukan urusan kamu. Ya, kamu hanya urusannya proses. Ya, kamu hanya urusan proses. Jadi kira-kira ya kalau ditanya pengalaman, saya pun pernahnya itu. Saya begitu kuliahnya rajin apa semua, begitu keluar pengumuman tahu
Saya datangi dosennya, saya tanya, kenapa saya E? Apa jawabannya? Sederhana sekali ya, sederhana sekali sampai membingungkan ya. Apa kata dosennya? Kertas ujianmu nggak ada, Ismi. Udah kamu ngulang aja ya. Itu bahasanya. Apa saya jawab? Ya Bu, udah selesai. Ya kan? Itu kondisinya. Di situ istilahnya proses kita ya. Jadilah seperti ini sayanya. Ya, jadilah seperti ini saya. Jadi proses itu yang menempa kita. Ya, kalian punya begitu juga. Bagaimana menempa? Ya, sebenarnya semakin berat tempahannya di umur-umur kalian ini ya. Insya Allah nanti di agak tuanya jadi agak nyaman hidup ini. Memang betul kok peribahasa itu. Saya sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Cuman jangan lama-lama ya sakit-sakitnya. Kalau laki-laki kasih batas umur 40. Ya, kalau laki-laki coba target kamu umur 40. Umur 40 kamu harus sudah on the top. Ya, jangan mikirin dunia lagi. Kalau kamu mikirin dunia lagi untuk umur 40, itu ini bahasanya apa? Apa dasarnya Pak 40? Nabi diangkat umur 40. Ya, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40. Di situ sebenarnya sudah menunjukkan kematangan jiwanya. Sama seperti nikah juga kan. Saya sarankan umur ya, jadi istilahnya sama dengan umur tadi, umur menikah misalnya. Umur berapa? Umur 25. Kenapa? Karena acuan kita jelas. Nabi Muhammad umur 25. Ya, bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan itu banyak standarnya. Ada 9 contohnya. Cari tahu umur berapa. Ya kan? Jadi itu kondisinya ya. Jadi istilahnya silakan ada uswatun hasanah yang bisa kita contoh. Karena memang Nabi Muhammad itu merupakan contoh teladan kita. Oke, saya kira itu. Ada lagi kira-kira nah di sini tujuan dan fungsi audit syariah. Ini teorinya. Bisa kamu search aja. Kalau saya sih sebenarnya teori-teori kayak gini nih tinggal kamu search aja di internet ya, dapatnya ini. Ya, dapatnya ini. Hendaknya susah. Yang jarang dapat, yang tidak tidak jarang dapat itu ya tentang pengalaman ini yang tidak banyak orang tahu dan tidak banyak orang yang mau mengomongkannya, kan itu bahasanya. Oke, kira-kira ada yang masalah di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, tentu ada kuis di sini ya. Kuisnya di mana ya? Si Padi aja kita bikin. Di si Padi coba. Saya bikin di forum ya. Di si Padi di forum. Saya si Padi forum 6. Jadi kamu jawab di situ aja nanti. Ya. Tanggal berapa sekarang? 18, Pak. Oh, berarti yang di sini ya. 18. Kita ke forum. Forum
tulis definisi audit ya. Tulis definisi audit. Oke. Kalau ini juga bisa post to forum ya. Oke. Nah, bisa kamu jawab nanti bisa kamu jawab di forum itu ya. Silakan dibuka di forum. Silakan dibuka di forum, silakan tanggapi. Nah, tulis jawabannya masing-masing di situ. Ya, tulis jawabannya masing-masing di situ. Jawab tulisan apa soalnya itu. Soalnya seperti ini. Biar saya kasih pemahaman dulu bagaimana jawab soalnya. Soalnya itu seperti ini. Jadi ada si Iqbal, ya Iqbal adalah seorang staf pembagian pembiayaan Bank Syariah Medan. Bank Syariah Medan memiliki piutang pembiayaan 520 juta, ada TT Kirim Kilat, perusahaan kargo yang jadi penjaman tersebut dijamin dengan truk 35 unit dan harga pembelian rata-rata truknya itu 22 juta. Jadi Iqbal bertanggung jawab atas penagihan piutang pembiayaan tersebut dan dia harus mengecek apakah kendaraan tersebut masih tetap dimiliki oleh PT Kirim Kilat. Karena itu dia meminta jasa Dina, seorang akuntan publik, untuk menghitung jumlah truk tersebut dengan berpedoman pada arsip-arsip yang ada pada Iqbal. Iqbal memilih Dina karena dia berpengalaman dan sebagainya, terus mengenai truk-truk bekas. Dan dia meminta untuk Dina membuat laporan mengenai berapa banyak 35 truk yang berada di lapangan parkir PT Kirim Kilat pada tanggal 2 April 2016. Apakah semua truk itu memiliki PT Kirim Kilat dan kondisi masing-masing dikategorikan buruk, baik, prima, harga pasar masing-masing. Nah, ini yang diminta. Kalau yang kita pahami definisi audit itu adalah ini, seperti yang saya sebutkan tadi. Proses pengumpulan dan pengevaluasi bahan bukti tentang informasi terukur mengenai entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan. Maka untuk setiap bagian dari definisi audit berikut, manakah yang uraian di atas yang sesuai dengan definisi auditing? Maksudnya dari cerita ini mana yang dikategorikan informasi terukur, mana yang dikategorikan kriteria yang telah ditetapkan, mana kategori entitas ekonomi, mana yang namanya pengumpulan dan pengevaluasian bukti, orang yang kompeten dan independen, sama laporan hasil audit. Dari cerita ini kamu tunjukkan bagian mana dari cerita ini yang termasuk dalam informasi terukur, kriteria yang telah ditetapkan, entitas ekonomi, ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan kesulitan terbesar yang mungkin terjadi yang dihadapi oleh Dina dalam melakukan auditnya. Nah, ini dua pertanyaan ini silakan dituliskan di forum di Sipadi. Ya, kita bahas nanti. Kalaupun memang kita gantilah yang pertemuan kemarin itu. Cuman saya nggak tahu hari apa lagi ya. Kalau hari Kamis, Jumat kalian siapa? Bu?
Wah, Bu Tira ada ini ya. Padat Bu Tira nih. Bu Tiranya 4 les ya? Bu Tira semua ini hari Jumat kan? Bukan. Oh, 6A ya. Oh, 6A Pak Paino ya. Halo, hidupnya kalian? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, meninggal pula. Saya tak jauh jadinya. 7.30. Oh, Pak Paino besok pagi ya? Pak Paino sama Pak Rijal Agus. Nanti coba kita bahas seperti apa waktunya. Tapi kalau emang nggak juga ya udahlah, hari Senin juga kita bahas jadinya. Kalian baca lah dulu, kalian jawab lah itu ya. Ada yang kurang paham tentang penugasan ini? Kuis ini ada tentang kurang paham tentang kuis ini, silakan. Kalau enggak, ya kalau tidak ya udah kerjain lah, ya kan? Dan kerjakanlah segera. Saya kira itu untuk hari ini. Untuk hari ini kita tuntaskan aja definisi auditingnya sampai di sini.